Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwi Lestari dari kelas O NPM 2010101133. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Kepribadian dan Masyarakat, yaitu A. Definisi kepribadian. Pola-pola kelakuan yang berlaku untuk seluruh Homo sapiens hampir tidak ada. Bahkan, untuk semua individu manusia yang termasuk satu ras pun seperti ras Mongoloid, ras Caucasoid, ras Negroid, atau ras Australoid. Tidak ada suatu sistem pola kelakuan yang seragam. B. Unsur-unsur kepribadian. Kepribadian memiliki 3 unsur penting, yaitu pengetahuan, perasaan, dan dorongan naluri. 3 unsur inilah yang berperan dalam pembentukan kepribadian tiap-tiap masyarakat. Pengetahuan merupakan suatu unsur-unsur yang mengisi akal dan alam jiwa orang yang sadar. Perasaan yaitu pengetahuan alam kesadaran manusia mengandung sebagai macam-macam perasaan. Sebaliknya, dapat juga digambarkan seorang individu melihat suatu hal yang buruk atau mendengar suara yang tidak menyenangkan. Dorongan naluri merupakan kesadaran manusia mengandung berbagai perasaan lain yang tidak ditimbulkan karena dipengaruhi oleh pengetahuannya, tetapi karena memang sudah terkandung di dalam organismenya, khususnya dalam gennya sebagai naluri. C. Materi unsur-unsur dari kepribadian. Kepribadian seseorang terbentuk oleh pengetahuan. Selain pengetahuan, kepribadian seseorang juga terbentuk oleh berbagai perasaan, emosi, dan keinginan tentang bermacam hal yang ada di dalam lingkungannya. D. Kehidupan berkelompok dan definisi masyarakat. 1. Kehidupan berkelompok dalam alam binatang. Bukan hanya makhluk manusia saja, melainkan juga banyak jenis makhluk lain yang hidup bersama individu-individu sejenis dalam sebuah kelompok. Yang kedua, kehidupan berkelompok makhluk manusia. Manusia adalah jenis makhluk yang hidup dalam kelompok. Dengan demikian, maka pengetahuan mengenai asas-asas hidup berkelompok yang sebenarnya telah dapat kita pelajari pada berbagai jenis, seperti protozoa, serangga, dan binatang. Berkelompok tersebut juga penting untuk mencapai pengertian mengenai kehidupan berkelompok makhluk manusia. E. Berbagai wujud kelompok manusia. Manusia di muka bumi saat ini berjumlah lebih dari 3 miliar, dan seluruh makhluk jenis Homo sapiens itu menampakkan suatu keragaman yang disebabkan karena ciri-ciri khas seperti ras Caucasoid, ras Mongoloid, ras Negroid, dan beberapa ciri yang lain yang berbeda-beda. Ragam tingkah laku manusia memang bukan disebabkan karena ciri-ciri ras, melainkan karena kelompok-kelompok tempat manusia itu bergaul dan berinteraksi. F. Unsur-unsur masyarakat. Adanya bermacam-macam wujud kesatuan kelompok manusia menyebabkan bahwa kita merupakan beberapa istilah untuk membedakan berbagai macam kesatuan manusia, kecuali istilah yang lazim, yaitu masyarakat. Istilah-istilah lain untuk menyebut kesatuan-kesatuan khusus yang merupakan unsur-unsur dari masyarakat, yaitu kategori sosial, golongan sosial, komunitas, kelompok, dan perkumpulan. G. Pranata sosial.
1. Pranata. Di antara semua tindakannya yang berpola tadi, perlu diadakan perbedaan antara tindakan-tindakan yang dilaksanakannya menurut pola-pola yang tidak resmi dengan tindakan-tindakan yang dilaksanakannya menurut pola-pola yang resmi. Pranata dan lembaga dalam bahasa sehari-hari istilah institution sering dikacaukan dengan istilah institution dalam bahasa Indonesia. Pertukaran arti ini juga sering terjadi. Istilah Indonesia Institute adalah lembaga. Maka sesuai dengan itu, dalam bahasa surat kabar dan bahasa populer, di seluruh Indonesia sering kita baca istilah dilembagakan, padahal antara pranata dan lembaga harus diadakan pembedaan secara tajam. Macam-macam pranata. Para ahli sosiologi telah melakukan berbagai macam penggolongan atas jumlah pranata. Penggolongan berdasarkan atas fungsi dan pranata untuk memenuhi keperluan hidup manusia sebagai warga masyarakat. Memberikan kepada kita sekedar pengertian mengenai jumlah dan berbagai macam pranata yang ada dalam suatu masyarakat yang besar dan kompleks. Pranata kedudukan dan peranan sosial. Sebelumnya telah kita bahas bahwa pranata dalam suatu masyarakat terdiri dari suatu kompleks tindakan berinteraksi yang menyebabkan terwujudnya pola-pola sosial dalam masyarakat. Adapun manusia yang melakukan tindakan berinteraksi itu biasanya menganggap dirinya berada dalam suatu kedudukan sosial yang juga dikonsepsikan untuknya oleh norma-norma yang menata seluruh tindakan. F. Interaksi masyarakat. 1. Struktur sosial. Dalam hal menganalisis masyarakat, seorang peneliti memerinci kehidupan masyarakat itu ke dalam unsur-unsurnya, yaitu pranata kedudukan sosial dan peranan sosial. Tujuan si peneliti adalah untuk kemudian mencapai pengertian mengenai prinsip-prinsip yang berkaitan dengan berbagai unsur masyarakat. 2. Analisis struktur sosial. Walaupun Radcliffe Brown telah menguraikan konsep sosial struktur, ia belum pernah memberi petunjuk mengenai metodologi yang digunakan seorang peneliti. Yang digunakan seorang peneliti mengabstrakkan susunan sosial dari kenyataan kehidupan masyarakat. Cukup sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.